Sahabat Jelajah, saat ini saya sudah berada di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dan di sini nanti saya ingin menggali lebih dalam lagi mengenai potensi dari Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya menciptakan desa yang mandiri dan maju demi membangun generasi sejahtera. Dan hal ini sejalan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau SDGs terkait masyarakat tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, serta kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Lantas apa saja langkah dan pencapaian yang telah diraih untuk mencapai visi ini? Temukan jawabannya hanya di Jelajah Kutai Timur. Permisi dengan Pak Basuni. Oh iya benar, saya Halo Basuni. Pak, perkenalkan saya Ais. Oh, saya iya. mau ngobrol sama Bapak boleh? Oh boleh, sudah ditunggu-tunggu tadi. Terima kasih. Silakan duduk. Sahabat Jelajah, ini Ya. dia Pak Basuni selaku Ya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur. Pak Basuni, kita semua sama-sama tahu bahwa Kabupaten Kutai Timur ini adalah kabupaten terluas di Kalimantan Timur. Pastikan masyarakatnya banyak, desanya juga banyak, kecamatannya banyak. Saya boleh tahu nggak dari sumber pendapatan kelompok desa di sini itu dari sektor mana aja sih Pak? Oh iya baik, memang Kabupaten Kutai Timur ini kabupaten luas sehingga pendapatan masyarakat, usaha masyarakat itu sangat bervariasi. Tapi yang lebih utama mereka memang bergerak di sektor perkebunan dan pertanian. Baik. Ya, baik itu kelapa sawit, kemudian juga usaha-usaha pertanian padi, sawah dan sebagainya. Itu yang lebih dominan. Kemudian sektor yang kedua adalah sektor pertambangan. Yang ketiga itu dari sektor perdagangan, Baik. usaha, jasa. Itu sebagai pensuplai akibat perkembangan penduduk yang besar sehingga perlu bahan-bahan produksi, bahan-bahan konsumsi untuk mensuplai baik ke perusahaan maupun masyarakat lokal. Ya. Ada juga dari sektor ASN, Oke. kemudian juga perangkat desa, kemudian sektor-sektor lainnya, Wira swasta juga wira banyak di swasta sini. juga begitu banyak di sini, sehingga memang sangat kompleks dan bervariasi sekali untuk usaha Banyak yang ya. begitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendorong gitu ya kemandirian ekonomi desa di sini? Memang desa ini sebenarnya bukan, perkembangan desa itu bukan sekedar berpotensi atau berdasarkan kepada pendapatan dari dana transfer pemerintah daerah. Iya. Ada beberapa sebenarnya sumber pendapatan desa yang bisa menjadi sumber dalam APBD itu, diantaranya adalah dana desa yang dari pemerintah pusat, kemudian juga ADD, kemudian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan juga sumber pendapatan asli desa. Nah, kita di dalam mengelola sumber yang ada di desa itu, pertama adalah kita harus bisa melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber dominan yang ada di setiap desa. Sektor perkebunan itu memberikan peluang yang usaha sebenarnya, peluang usaha yang besar kepada baik pemerintah desa dan masyarakat dalam ikut berkontribusi terhadap usaha itu. Ada di sini plasma, ya, plasma bagi masyarakat yang juga mendongkrak ekonomi masyarakat. Kemudian juga usaha-usaha dari sektor-sektor pertambangan, ya kita bisa menggali itu sendiri. Sumber-sumber pendanaan dari pengelolaan daripada keuangan itu, selain daripada yang disampaikan tersebut, pemerintah daerah sebenarnya telah membuat peraturan Bupati nomor 56 Baik. tahun 2024. Itu tentang dana RT. Jadi setiap RT di Kutai Timur ini pada tahun ini itu mendapat bantuan, mulai dana bantuan khusus itu 50 juta per RT. Wow. 50 juta per RT ini kami bagi atas dua hal, yaitu pertama adalah pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan masyarakat, ekonomi, dan juga pembangunan infrastruktur yang skala kecil pada tingkat RT. Bantuan ini sangat memberikan dampak positif. Oleh sebab itu pemerintah daerah tahun depan akan meningkatkan ini
dana bantuan karena dampaknya memang sangat signifikan ya. Terlihat sekali Sangat gitu ya. terlihat sekali. Nah, ini dana yang begitu besar ini yang harus dimanfaatkan memang harus sebesar-besarnya untuk memperoleh melalui peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tadi kita sudah bahas kalau kita melihat kondisi geografis Kutai Timur ini luas, masalahnya juga pasti banyak sekali karena masyarakatnya banyak, desanya juga banyak. Apa yang menjadi tantangan utama oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menjalani segala tugas-tugasnya itu di sini? Memang kondisi geografis yang jaraknya antar desa maupun antar desa kabupaten ini ada yang sangat jauh memang. Tapi kami melihat itu bukan tantangan utama. Baik. Ya, karena sistem sekarang sudah jalan baik dalam hal pengelolaan, transfer dana kepada desa itu sudah dilakukan secara online. Ya. Yang kedua, berkenaan dengan kendala ini memang kami melihat dalam beberapa tahun kebelakang ini kami melakukan pemilihan kepala desa secara serentak, ya, sehingga pemerintahan ini sebagaimana diketahui tidak bisa dipelajari secara instan. Perlu pengetahuan, perlu pengalaman. Oleh sebab itu, memang kendala utama bagi kami adalah SDM yang harus mumpuni, bisa mengelola dana yang besar, mempunyai kemampuan dia dalam melihat desanya, menggali potensi desanya, dan juga memberdayakan masyarakat untuk partisipasi dalam pengelolaan dana melalui Musdes. Itu saya kira dua hal yang saya lihat sangat dominan dalam masalah dalam pengelolaan desa. Nah, ini saya juga tertarik untuk menggali lebih dalam lagi terkait tadi Bapak sudah mengatakan bahwa untuk menggali potensi lokal gitu ya, potensi lokal di desa-desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Ada nggak sih program khusus untuk menggali potensi lokal di desa di Kabupaten Kutai ini? Kita akan bahas, tapi nggak sekarang, tahan dulu. Jadi jangan kemana-mana, Jelajah Kutai Timur akan segera kembali. Dan ini saya kira untuk lebih dalam harus ada kajian. Setuju. Ya, kajian agar di dalam menggali potensi itu bukan berskala kecil, tapi yang memberikan imbas dan prospek yang lebih besar kepada desa. Ya sahabat jelajah, saat ini saya sudah diajak sama Bapak untuk masuk ke ruangan kerjanya. Kita lanjut ngobrol di sini boleh ya Pak ya? Nah, saya tertarik nih Pak, dari banyak hal yang tadi sudah kita bahas, ada nggak sih program khusus untuk penggalian potensi lokal di sini, di setiap desanya itu seperti apa agar menciptakan ekonomi yang mandiri pada desa-desa tersebut? Baik, saat ini sebenarnya pemerintah daerah ini lagi melakukan public hearing yang ada di desa-desa untuk menggali potensi sejenis penggalian informasi yang dari masyarakat, karena yang diundang adalah masyarakat perangkat desa. Baik. Nah, ini untuk dalam rangka menyusun rencana panjang desa dan rencana menengah desa. Jadi kita berharap memang di dalam penggalian potensi ini kami melihat pengembangan SDM-nya dulu, bagaimana bisa mengidentifikasi, melihat potensi, dan ini saya kira untuk lebih dalam harus ada kajian. Benar, setuju. Ya, kajian agar di dalam menggali potensi itu bukan berskala kecil, tapi yang memberikan imbas dan prospek yang lebih besar kepada desa. Oleh sebab itu semua pihak stakeholder harus dilibatkan dalam hal ini, sehingga nantinya selain peningkatan SDM, keterlibatan pihak-pihak yang berkompeten, ya, kemudian pihak perusahaan, pihak pemerintah daerah harus berkolaborasi bersama di setiap desa. Ini yang harus kita fasilitasi nantinya, sehingga akan bisa menciptakan perencanaan yang bagus, dana yang mencukupi. Mudah-mudahan ini bisa running secara bagus. Saya kira itu. Pemerintah daerah rencananya tahun depan akan meluncurkan program itu setiap desa memberikan bantuan keuangan yang dikelola oleh OPD itu antara 2 sampai 5 miliar. Ini nanti masuk di dalam program masing-masing OPD. Yang kegiatan lokusnya itu ada di semua desa. Pak, tapi sebelum saya hadir ke Kutai Timur, saya tuh sempat riset gitu ya. Katanya baru-baru ini di Kutai Timur baru saja meluncurkan aplikasi yang namanya Sipades 3.0. Nah, ini aplikasi apa Pak? Sebenarnya aplikasi ini berasal dari pemerintah
pusat dari Kementerian Dalam Negeri berkenaan dengan pendataan masalah aset desa. Oke, baik. Latar belakangnya apa ini dengan adanya aplikasi ini? Selama ini laporan keuangan di desa itu hanya berkenaan dengan aset tetap. Nah, ini kita merinci satu-satu aset itu apa saja. Sebenarnya permasalahannya yang penting itu bukan itu sih. Dalam rangka pengembangan desa saya lihat bahwa bagaimana desa itu bisa memanfaatkan aset ini untuk pendapatan desa dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ada kerjasama pemanfaatan, ada sewa, ada bangun seraguna dan sebagainya. Nah, ini peluang yang bisa diambil oleh desa agar kemandirian itu bukan hanya bergantung pada sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat dan kabupaten kota. Tapi kalau menurut Bapak sendiri gitu ya, menurut Pak Basuni sendiri, mengapa sih pengelolaan aset ini penting dalam pembangunan berkelanjutan? Ya, sangat penting. Karena sumber daya dalam langkah pelaksanaan pemerintahan itu harus didukung oleh ketersediaan fasilitas pendukungnya. Gedung merupakan aset. Kalau gedungnya bagus, memadai, maka kerja dengan bagus. Juga enak, ya, masuk kantor happy. Kalau dia ada BPU dan itu bisa dimanfaat, disewakan untuk kegiatan masyarakat, uang sewanya kan bisa masuk ke dalam kas desa. Kalau dia punya mobil yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain, itu menambah aset desa. Nah, pemerintah desa itu sebenarnya setiap desa membentuk BUMDes sebagai usaha desa. Nah, BUMDes ini merupakan diharapkan nantinya menjadi sumber pendapatan asli desa, memberikan kontribusi terhadap desa. Memang pemerintah desa itu menanamkan saham di situ, memberikan bantuan keuangan untuk dikelola dengan bagus. Ini yang harus dikembangkan BUMDes ini, sehingga dia bermanfaat, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja melalui BUMDes, dan akhirnya itu bisa menambah pendapatan asli desa. Pak, tapi saya juga tertarik mengenai aparat desa, SDM aparat desa yang seringkali berganti-ganti, terlalu cepat lah bisa dikatakan. Lalu apa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kualitas SDM aparat desa di Kutai Timur ini? Baik, ini pertanyaan bagus. Tahun ini kami sebenarnya berinvestasi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya melalui diklat. Semua lini mulai dari perangkat desa, kepala desa, BPD, BUMDes dan sebagainya kita sudah didik. Saya melihat ini investasi dan ini tidak bisa karena pengaruh penggantian kepala desa mereka diganti dengan semena-mena. Oleh sebab itu kami ke depan ini akan melindungi perangkat desa dengan membuat peraturan, menyempurnakan peraturan daerah. Itu berkenaan pertama kita akan melindungi mereka dengan nomor induk perangkat desa. Baik. Ya. Yang kedua, pemberhentian perangkat desa yang merupakan pendukung administrasi dari kepala desa, dalam hal pemberhentiannya harus berdasarkan indikator yang jelas. Baik itu dari sisi kinerjanya, analisanya, dari sisi keaktifannya, dan sebagainya. Berkenaan dengan perkutan, kami akan buat peraturan juga tentang ada tim independen nanti dalam hal perkutan, sehingga ada kualitas dalam hal perkutan. Demikian juga berkenaan mutasi antar perangkat desa harus berdasarkan kajian. Kami tambahkan juga Mbak bahwa pemerintah daerah menyadari bahwa tugas kepala desa yang semakin berat ini dan kemampuan keuangan desa yang sudah cukup lumayan, kemudian dana ADD dari APBD itu sudah meningkat. Maka pemerintah daerah, ya dalam hal ini Bupati Kutai Timur, telah meningkatkan pendapatan daripada perangkat desa, kepala desa, dan lembaga desa. Itu cukup lumayan, sekitar 40% dari tahun 2023. Ini akan terus kita kaji, tapi dengan harapan bahwa peningkatan ini dibarengi dengan kinerja. Kita berharap pelaksanaan di tiap desa itu bisa menjadi lebih baik, pelayanan menjadi baik, pembangunan menjadi lebih baik. Wah, kayaknya semakin seru nih kalau kita berbincang dengan Pak Basuni untuk masalah-masalah lainnya ada di sini dan juga program-program lainnya di sini. Monggo silakan. Kita boleh ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita tahan lagi ya. Jangan kemana-mana, Jelajah Kutai Timur akan segera kembali. Baik. Nah, harapan kami di DPMD dan Kabupaten Kutai ini sangat besar terhadap desa. Peran lembaga itu sangat penting untuk mensukseskan program ini. Oleh sebab itu ke depan kami akan memaksimalkan peran dari lembaga desa seperti PKK ya, kemudian juga Posyandu.
menyenangkan sekali main-main ke kantor Bapak, Pak. Ternyata di kantornya ada gazebo untuk santai-santai. Jadi kita lebih santai untuk ngobrol di sini aja. Pak, kalau kita lanjutin nih ngobrol-ngobrol kita tadi. Sebelumnya kita sudah membicarakan masalah program, lalu juga kegiatan yang dilakukan oleh DPMD. Tapi kalau untuk meningkatkan gitu ya, manajemen aparatur desa itu sendiri ke depannya, itu apa yang akan dilakukan? Memang pemerintah daerah ini sebenarnya berkepentingan besar terhadap desa yang bisa berjalan dengan baik. Saya melihat memang ada beberapa permasalahan sih, hubungan komunikasi, koordinasi antara BPD dengan kepala desa. Iya. Nah, ini yang kami upayakan untuk mereka mempunyai niat yang sama untuk memajukan desa, sehingga BPD ini bukan sekedar mengawasi cari permasalahan, tapi kita libatkan nanti di dalam proses perencanaan, pengawasan juga. Itu jadi pola hubungan yang harmonis antara kepala desa, lembaga desa dan sebagainya itu yang akan kita dampingi nanti. Yang kedua, kami akan meningkatkan peran kecamatan sebagai unsur terdekat pada desa untuk melakukan pembimbingan secara detail berkenaan dengan perencanaan dan juga pelaksanaan kegiatan yang ada di lapangan. Itu yang kami sangat tekankan nantinya. Mungkin kami juga lakukan langsung pembimbingan ke lapangan terhadap penggalian potensi dan sebagainya, fasilitasi terhadap kepentingan kepala desa, kepentingan daripada masyarakat desa. Salah satunya tadi kita melakukan hearing ke lapangan langsung. Itu dalam upaya kami untuk meningkatkan hubungan mereka, pola hubungan kerja mereka sampai kepada tingkat RT. Ya, RT ini kita berdayakan, kita kasih mereka dana agar mereka terlibat secara aktif, terlibat di dalam pemerintahan. Tapi yang menjadi fokus dari DPMD itu sendiri apa Pak di sini? Sebenarnya anggaran pemerintahan desa itu bukan semata untuk penyelenggaraan bersifat fisik ya, tetapi banyak sebenarnya program-program pemerintah yang bisa di backup oleh dana dari desa, terutama berkenaan dengan masalah kemiskinan. Ya, kita melakukan upaya-upaya agar dana itu bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan dan sebagainya. Demikian juga peran-peran dari lembaga ya seperti pencegahan stunting. Desa itu juga mengalokasikan pembiayaan sebenarnya untuk itu. Entah itu makanan tambahan, kemudian juga untuk penyuluhan dan sebagainya. Nah, itu kita melibatkan aparatur dan masyarakat yang sudah dilatih untuk bisa memberikan pemahaman ke masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa memahami sehingga upaya penurunan angka kemiskinan, kemudian stunting itu bisa kita eliminir seperti itu. Nah, ini perlu keterlibatan semua pihak sih. Ya, samping pemerintah desa, lembaga desa juga masyarakat yang harus juga peduli untuk itu. Jadi dengan ada penyuluhan itu jadi bisa merata semuanya ya Pak ya? Kita harapkan demikian. Baiklah Pak. Kita keroyokin lah kerjaan itu supaya nanti hasilnya sama-sama dirasakan oleh masyarakat desa. Pak Basuni, nggak terasa sebentar lagi kita akan masuk ke tahun baru, yaitu tahun 2025. Apakah ada rencana atau harapan dari DPMD sendiri menjelang tahun baru atau di tahun yang baru nantinya untuk membuat Kabupaten Kutai Timur ini menjadi lebih sejahtera dari yang sekarang? Nah, harapan kami di DPMD dan Kabupaten Kutai ini sangat besar terhadap desa. Kami menyadari bahwa peran lembaga itu sangat penting untuk mensukseskan program ini. Oleh sebab itu ke depan kami akan memaksimalkan peran dari lembaga desa seperti PKK ya, kemudian juga Posyandu dan juga peran daripada petugas-petugas penyuluh lapangan. Nah, ini mereka harus terlibat dalam peningkatan lembaga ini, peran mereka harus dimaksimalkan. Saya mohon dukungan ini kepada semua pihak, terutama lembaga desa, untuk bisa bersama-sama kita mengerjakan ini semua lah ya, agar mendapat hasil yang lebih maksimal. Harapan yang kedua, saya kira kualitas daripada masyarakat ini perlu juga dilakukan ya, dengan peningkatan kualitas, memperbanyak sosialisasi. Ini harus keterlibatan bagi petugas penyuluh lapangan, petugas KB, petugas kesehatan dan sebagainya, baik tergabung dalam posyandu dan sebagainya. Ini harus kita tingkatkan dan kita koordinasi dengan baik. Yang ketiga, harapan saya adalah Kades dan juga perangkat desa ya, agar bisa memberikan dukungan baik di sisi penganggaran. Kami sedang melakukan peningkatan kapasitas melalui BINTEK untuk bisa membuat perencanaan
bagaimana yang bagus bagi daerah. Oke, Nah, baik. yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah pengelolaan daripada Spamdes. Kebutuhan air itu kebutuhan primer saya lihat. Ya. Ya, dan itu harus disediakan di tiap desa. Oke, baiklah, berarti harapan dan atau rencana di tahun 2025 yang tadi Bapak katakan tadi dari pihak DPMD, saya berharap ini bisa berjalan dengan baik, termasuk adalah peningkatan kapasitas lembaga, lalu juga ada peningkatan kuantitas sosialisasi ke masyarakat itu terkait penyuluhan, penanggulangan ke masyarakat, kebersihan, lalu juga ada peningkatan aparatur desa. Di sini masa jabatan yang sebelumnya ada 6 Kades 6 tahun tahun jadi 8 menuju tahun. 8 tahun, dan nantinya juga ada BIMTEK Ya, dan penyusunan Spamdes. RPCMdes. Semoga dapat berjalan dengan baik dan Ya. dapat menciptakan Kabupaten Kutai Timur ini menjadi lebih sejahtera ke depannya, dan pastinya bisa membentuk masyarakat di sini lebih mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan. Sahabat jelajah, dengan wilayah yang luas dan potensi besar, Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus bergerak maju untuk mewujudkan desa-desa yang mandiri dan sejahtera. Ya, program-program yang telah dijalankan menjadi bukti komitmen Kutai Timur bergerak menuju masa depan desa yang lebih mandiri dengan mewujudkan poin SDGs dan pembangunan yang berkelanjutan tentunya. Maka rencana yang sudah dirancangkan akan menjadi langkah baru untuk kemajuan masyarakat dan desa di Kutai Timur. Sekarang saatnya saya pamit. Saya Permata Sari Arhab, sampai jumpa di Jelajah Kutai Timur berikutnya.